Nggak pernah. Halo semuanya, kami dari kelompok 73 praktikan Laboratorium Sistem Informasi dan Manajemen. Kami pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan laporan resmi sekaligus pemaparan website yang kami kerjakan dari modul 3 Dreamweaver. Perkenalkan, kami beranggotakan saya sendiri Yahya Rizky Setiono, NPM 19001, dan rekan saya Deki Tri Himawan dengan NPM 19052. Nah, mulai yaitu hal yang melatar belakangi dari modul 3 ini atau modul dengan tema Dreamweaver adalah membahas bagaimana membuat website mengenai penjualan produk smartphone di Market Store. Nah, yang mana database site-nya ini dibuat pada modul sebelumnya. Aplikasi yang digunakan pada modul kali ini adalah aplikasi Dreamweaver. Sedangkan permasalahan untuk praktikumnya mengenai penjualan produk smartphone, yang nantinya langkah-langkah pengerjaannya akan dijelaskan secara rinci pada bagian bab 3. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web menggunakan Dreamweaver tentang penjualan produk smartphone di Himachi Store. Dengan tujuannya yaitu satu, agar praktikan dapat memahami Dreamweaver, dua, agar praktikan dapat mengembangkan Dreamweaver, yang ketiga yaitu agar praktikan mampu membuat sistem informasi penjualan produk smartphone di Himachi Store. Lalu di bab 2 yaitu tinjauan pustaka, kami di sini mengambil dari sumber-sumber terpercaya yang mana diantaranya yaitu pengertian sistem menurut Romney dan Steinberg tahun 2015, sistem adalah serangkaian data atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Jogianto tahun 2005, sistem adalah site jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan site kegiatan atau untuk menyelesaikan site sasaran tertentu. Lalu selanjutnya yaitu pengertian tentang Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Nah, software Dreamweaver ini dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, and developer web. Dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor eh, WYSI, WYG, atau What You See is What You Get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut Design View. Maksudnya adalah tampilan hasil akhir web kita nanti ini akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Lalu definisi yang lainnya yaitu Macromedia Dreamweaver merupakan software web design yang paling banyak digunakan di dunia. Dengan ini kita akan banyak belajar mengenai penggunaan Sprite Framework untuk keperluan pendesain web yang profesional. Adapun beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari penciptaan website melalui Macromedia Dreamweaver ini ada 5, yaitu memudahkan dalam membuat halaman web. Yang kedua, web yang dibuat tersusun secara hierarki. Yang ketiga, memudahkan dalam penyebaran halaman situs. Yang keempat, kita bisa menentukan teknologi server side yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu memudahkan dalam pengaturan CSS atau Cascading Style Sheet.
Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Dreamweaver ini. Yang pertama, yaitu kelebihannya kemampuan membuat halaman web yang terlihat konsisten. Dan yang kedua, yaitu kelebihannya kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Dan juga ada kekurangannya, yaitu harga softwarenya cukup mahal. Ya. Lalu lanjut di bab 3 mengenai langkah-langkah pengerjaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk langkah-langkah pekerjaan, sebuah perusahaan PT Himasestor sedang membangun sistem database untuk data penjualan smartphone, di mana konsumen datang dan dilayani oleh pegawai untuk memilih HP, yang kemudian dibawa ke kasur untuk melakukan transaksi pembayaran dan penerbitan nota. Selanjutnya akan langsung saya jelaskan pemaparan dari website yang kami kerjakan. Baik, ini adalah tampilan dari home dari website kami. Di sini ada tombol home yang akan kita klik, akan kembali ke ini, tampilan home ini. Kemudian ada tombol login dan juga ada tombol help. Nah, pada tombol help berisi Himase Store adalah toko penjualan smartphone andalan kita semua. Kemudian untuk bantuan, ini ada penjelasan, klik home untuk ke beranda atau rumah, klik login untuk masuk ke sistem, dan klik help untuk bantuan. Nah, ini tampilan home-nya, tampilan awalnya seperti ini. Di atas ada sistem penjualan smartphone Himase Store, kemudian logo dan juga slogan kami, Solution to Your Dilemma. Dan terus di bawah ada Created by Himase Store 2021. Kemudian untuk kita langsung saja untuk login untuk masuk ke dalam sistem seperti ini. Nah, ini yang pertama akan saya coba apabila dari user memasukkan username dan password yang salah. Ini diisi, kemudian klik submit. Nah, kalau misalnya salah atau tidak username dan password tidak terdaftar dari database, akan muncul username atau password salah, masukkan username dan password yang benar. Nah, mari kita ganti ke yang sesuai. Nah, untuk user dari website ini adalah kasir dan juga pegawai dari Himase Store. Jadi antara kedua jabatan itu yang akan lebih sering menggunakan website ini, tetapi juga pemilik dari Himase Store juga tentunya dapat mengakses, tapi pegawai dan kasir lah yang akan lebih sering untuk mengakses data website ini. Nah, kalau misalnya sudah bisa masuk ke dalam sistem, tampilannya kan seperti di atas, seperti biasa di atas, kemudian di bawahnya ada dua tabel, input dan juga data. Nah, kalau misalnya kita ingin menginputkan data, kita bisa klik salah satu dari entitas apa yang ingin kita inputkan. Misalnya HP ini. Nah, kita bisa memasukkan series HP, harga HP, merek HP, dan juga ID pegawai. Kemudian kita isi, klik dan insert record. Kalau misalnya kita ingin masukkan kasir, nah kurang lebih akan seperti ini, sama. Kita akan memasukkan data-data yang diperlukan, dan sampai pegawai, sama. Jadi untuk data-data yang dimasukkan akan sama, kurang lebih sama cara mengisinya. Nanti data-data yang dimasukkan akan otomatis tersimpan dalam database Himase Store. Nah, kita coba untuk memasukkan untuk menginput HP. Katakanlah saya akan menginputkan HP Samsung A52. Nah, ini seriesnya A52. Kemudian harga HP, katakanlah harga HP-nya 5 juta. 5 juta, merek HP-nya Samsung 6. Ini saya tulis 6 karena di database kami sudah ada 5 jenis Samsung yang sudah terdata, dan di setiap data-data yang kita masukkan harus memiliki perbedaan antara data satu dan data yang lainnya agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini kita masukkan Samsung 6, terus kemudian ID pegawai kita bisa masukkan ID pegawai siapa yang sedang memasukkan data ini dan atau siapa pegawai yang bertanggung jawab atas penjualan smartphone ini. Ini katakanlah 103.
Nah, ini kita klik insert record. Nah, kalau misalnya kita klik insert record, akan otomatis website akan otomatis menampilkan tabel data dari semua smartphone yang dijual oleh Himachi Store. Nah, ini contohnya series HP-nya ada dari ada Apple iPhone, ada XR, terus kemudian ada Oppo, kemudian ada Samsung. Nah, ini adalah Samsung yang baru saja kita masukkan, Samsung A52 dengan Samsung 6, harga 5 juta, kemudian ID pegawainya 103 sesuai yang kita isi. Nah, kalau misalnya kita ingin menginput lagi, bisa diklik input lagi. Kalau misalnya sudah dirasa sudah, kita bisa klik kembali. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat data tanpa perlu menginput, kita bisa klik di tabel sebelahnya. Ini mohon maaf, maksudnya di kolom sebelahnya. Ini kolom data, ada HP, kasir, konsumen, nota, dan pegawai. Kita coba, karena tadi kita udah melihat data dari HP, kita coba untuk data konsumen. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Nomor konsumen, ID pegawai, nama konsumennya siapa saja, kemudian alamatnya mana saja, seperti itu. Kita klik kembali. Nah, kalau misalnya kita mau coba untuk data nota, nah seperti ini. Nomor nota, ID kasir, tanggal nota, jumlah barang yang dibeli, serta total biaya transaksinya, seperti itu. Kita klik kembali lagi. Nah, ini adalah tampilan di dalam sistemnya. Nah, kalau misalnya semua kegiatan yang berhubungan dengan website ini sudah selesai, kita bisa klik logout untuk keluar. Nah, kalau misalnya di logout, bakal ada tulisan terima kasih. Kemudian ini adalah tombol logout yang untuk memastikan kalau misalnya kita benar-benar ingin logout. Jadi ini adalah untuk memastikan kalau misalnya kita tidak salah klik atau seperti apa. Jadi kalau misalnya ada salah pencet, itu ada halaman lagi yang untuk memastikan kalau misalnya kita benar-benar ingin logout. Karena pada saat ini kita sudah selesai, jadi kita klik logout lagi. Nah, seperti ini. Otomatis akan kembali ke tampilan home di awal, seperti itu. Oke, pada bab 4, hasil dan pembahasan, ini kami masukkan output dari sistem informasi. Nah, ini adalah berikut dari di bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Berikut juga kami tangkap layar dari output sistem informasi penjualan smartphone yang kami kerjakan websitenya. Nah, ini adalah tampilan indeks, kemudian selanjutnya tampilan home, tampilan help, tampilan login, kemudian tampilan gagal, tampilan sukses, tampilan input HP, tampilan data HP, dan seterusnya ada input, semua input-input yang dimasukkan serta data-data yang dimasukkan. Scroll ke bawah. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan-tampilan yang sudah kami paparkan dari website yang kami kerjakan. Nah, untuk analisa-analisanya, silakan ya. Baik, jadi ini penjelasan dari gambar-gambar yang udah ditangkap layar dari website yang sudah kita buat. Jadi, pada permasalahan sistem informasi penjualan smartphone memiliki analisa output sebagai berikut. Yang pertama, analisa output tampilan indeks. Bahwa pada tampilan indeks PHP berisi menu home, login, dan help. Lalu yang kedua ada analisa output tampilan home. Nah, pada tampilan menu home ini terdiri dari menu home, login, dan help. Analisa output tampilan help yang ketiga yaitu pada tampilan help PHP ini yang mengandung tentang informasi mengenai web ini serta bantuan-bantuan yang diperlukan. Yang keempat yaitu analisa output tampilan login. Nah, pada tampilan menu login PHP ini yang mengandung kolom username dan password dari kasir untuk masuk ke dalam sistem informasi ini serta terdapat tombol submit. Lalu yang kelima yaitu ada analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Nah, pada tampilan menu gagal yang memuat teks username atau password salah, masukkan username dan password yang benar, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Pada tampilan menu sukses PHP yang memiliki tampilan menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini.
Lalu yang ketujuh yaitu analisa output tampilan input HP, yaitu analisa tampilan menu input yang memuat sistem informasi data yang harus dimasukkan pada entitas HP. Pada tampilan menu ini yang memuat informasi data yang dapat ya sama. Lanjut, silakan. Selanjutnya untuk analisa output tampilan data HP pada tampilan input selanjutnya analisa output tampilan data kasir pada tampilan input kasir.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas kasir pada tampilan menu data kasir yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas kasir. Selanjutnya analisa output tampilan data konsumen pada tampilan menu input konsumen.php yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas konsumen. Nah, selanjutnya akan ditampilkan pada menu data konsumen.php yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas konsumen. Selanjutnya, analisa output tampilan data nota pada tampilan menu input nota PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas nota. Kemudian akan ditampilkan pada menu data nota PHP yang memuat informasi data yang ditampilkan dari entitas nota. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan pegawai, pada tampilan menu input pegawai PHP yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas pegawai, kemudian akan ditampilkan tampilan menu data pegawai.php yang membuat informasi data yang ditampilkan dari entitas pegawai. Dan terakhir adalah analisa output tampilan logout pada tampilan menu logout PHP yang membuat tulisan terima kasih dan juga tombol logout untuk kembali ke halaman home dari sistem informasi penjualan smartphone Himaset Store. Selanjutnya untuk kesimpulan dan sarannya, Di bab 5 ini kesimpulan dan saran yang mana menjawab dari tujuan yang sudah kita tulis atau kita inginkan di bab 2 tadi, bab 1 tadi. Bahwa kesimpulan dari bab ini yang pertama yaitu Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Yang kedua yaitu Adobe Dreamweaver dapat dikembangkan dengan berbagai kelebihannya, yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau line view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Yang ketiga yaitu dalam pembuatan sistem informasi penjualan smartphone menggunakan aplikasi Dreamweaver. Terdapat tampilan indeks, home, login, help, gagal, sukses, input HP dan data HP, input nota dan data nota, input konsumen dan data konsumen, input pegawai dan data pegawai, input kasir dan data kasir, serta tampilan logout. nah, serta adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 3 ini adalah yang pertama diharapkan tata cara penulisan laporan resmi lebih diperjelas, kemudian diharapkan tutorial dalam penggunaan Dreamweaver lebih diperjelas lagi, dan juga diharapkan dalam menjelaskan tidak terburu-buru agar praktikan dapat lebih mengerti. Selanjutnya diharapkan contoh permasalahan pada praktikum lebih bervariasi, dan yang terakhir adalah diharapkan langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi lebih dipersingkat. Selanjutnya, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang menurut kami sumber terpercaya dari website, buku, serta jurnal-jurnal yang terpercaya untuk mendukung penyusunan dari laporan resmi ini. Nah, sekian pemaparan dari laporan resmi sekaligus pemaparan website dari kelompok 73 dari kelompok kami. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Gitu. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Bye.